video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tips supaya hutangnya cepat lunas ya. Nah, kalau di seminar seringkali kami nanya, siapa yang punya hutang ya? Nggak tahu kenapa 90% kok pada ngacung dan sambil ketawa-ketawa gitu ya, kayaknya kok membanggakan banget ya, sebuah prestasi gitu ya, punya hutang itu, wah ya, berani ketawa karena temannya banyak ya. Oke, nah tentunya lebih enak kalau kita tidak punya hutang ya. Beda kalau utang produktif ya, utang untuk modal bisnis, dari situ income-nya bertambah, tidak ada masalah. Tapi yang ngacung tadi 90% itu utangnya utang konsumtif ya, utang yang jelek ya, utang yang kadang terjebak karena biaya hidup ya, utang untuk kebutuhan yang ya entahlah salah kelola atau apa. Oke, sekarang kita mulai saja. Tips yang pertama, hutangnya didata dulu. Hutangnya itu berapa, sisa pokoknya, kemudian angsurannya berapa tiap bulannya, masih berapa lama nyicilnya ya, ini harus tahu dulu karena banyak yang nggak ngerti hutangnya masih berapa banyak, nggak ngerti, pokoknya masih berapa lama nyicilnya, pokoknya masih ya. Jadi Anda harus tahu dulu ya, ini berapa nominalnya, berapa besarnya, nyicilnya berapa lama, tujuannya apa. Kalau memang nanti bisa direstrukturisasi, mungkin diperpanjang masa angsurannya, nah itu kita harus tahu ya. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah yuk pengeluaran Anda, pengeluaran rutin bulanannya itu juga harus dicatat ya. Ini bagian penting dari literasi keuangan teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi pengeluaran rutin bulanan itu apa toh ya, untuk kehidupan bulanan Anda. Yang pertama untuk biaya makan berapa, kemudian untuk bayar sekolah, SPP anak-anak ya, biaya les dan lain-lain, kemudian utilitas air, gas, listrik, kemudian untuk belanja kebutuhan bulanan, sabun, sampo dan lain-lain, kemudian pengeluaran untuk transportasi ya, BBM, servis, oli, kuota, kemudian cicilan-cicilan mungkin masih ada, kemudian dana darurat ya untuk hiburan. Nah itu harus didata juga pengeluarannya berapa setiap bulan ya. Banyak keluarga yang tidak punya data yang akurat tentang ini, akhirnya literasi keuangannya jadi berantakan ya. Nah kalau pengeluarannya sudah didata, yang harus kita lakukan adalah memetakan ulang pengeluaran kita, mana yang bisa ditekan ya, mana yang sifatnya sebatas keinginan, kurangi ya, mana yang sifatnya hanya untuk gaya-gayaan, gaya hidup, stop ya, karena itu nambah beban pengeluaran Anda ya. Sangat memalukan rasanya dan itu sangat menyakitkan kepada si pemberi hutang ya, kalau melihat orang yang berhutang dia masih punya sangkutan nih sama kita ya, tapi kok gaya hidupnya luar biasa ya, posting-postingnya jalan-jalan, kulineran ya, yang wah-wah gitu, yang mewah-mewah, dolan-dolan, tapi masih punya utang yang nggak lunas-lunas, dan itu akan menyakitkan untuk si pemberi pinjaman, pemberi utang ya. Jadi pengeluaran dipetakan, kemudian mana yang bisa ditekan ya, mana yang sifatnya keinginan yuk ditunda dulu ya, karena kalau menunda keinginan tidak akan berakibat fatal pada kehidupan kita ya. Tunda ya, supaya ada sedikit dana ya, ada sisa dana yang kita bisa pakai untuk nyicil hutang ya, supaya hutangnya cepat lunas, rasanya akan lebih lega tentunya ya. Kemudian jangan gali lubang tutup lubang ya. Jadi jangan nambah hutang ya, jangan utang di koperasi untuk nutup hutang di bank, atau sebaliknya utang di bank untuk nutup di koperasi. Ada juga yang kena bank detail itu ya, bank detail itu kalau bahasa Jawanya ya lintah darat ya. Jangan seperti itu ya, karena Anda akan pernah selesai ya. Gali lubang tutup lubang, ada lagunya itu lagu dangdut atau apa itu. Nggak boleh seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yang kita harus lakukan adalah yuk turunkan lifestyle-nya dan tunda kesenangan ya. Karena kalau teman-teman mau menurunkan standarnya, standar kenyamanannya, mau menurunkan gaya hidupnya, mau menunda kesenangan, biasanya ada cukup dana yang signifikan yang kita bisa kumpulkan, yang kita bisa sisihkan untuk memperbesar cicilan ya, supaya utangnya itu cepat lunas ya. Nah kemudian
Yang berikutnya adalah yuk dicek income-nya. Ya. Anda lihat income Anda lebih besar, sama, atau justru lebih kecil dari pengeluarannya. Ya. Jadi kalau pengeluarannya sudah di breakdown sedemikian rupa, sudah di poles-poles sedemikian rupa, ini udah bisa diirit segini. Nah, jangan puas dengan itu. Ya. Yuk manfaatkan waktu luangnya. Ya, daripada waktu luangnya dipakai untuk nonton drakor, nongkrong yang tidak jelas, yang tidak produktif. Ya, nah kenapa tidak dipakai waktu luangnya untuk melakukan aktivitas yang produktif? Sekarang kan banyak kan bisnis-bisnis sampingan yang bisa Anda kerjakan, bisnis-bisnis online yang bisa dikerjakan di paruh waktu. Ya, kalau memang bisa mengerjakan bisnis secara paruh waktu dan itu bisa menambah penghasilan, kenapa nggak dilakukan? Kenapa nggak dicoba? Ya, nah banyak yang bilang gini, ingin sih Pak bisnis, tapi bisnis kan susah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, cari bisnis yang ada mentornya, cari bisnis yang ada komunitasnya. Banyak kok bisnis yang ada mentornya, ada komunitasnya. Anda punya teman untuk berbagi, untuk sharing, untuk cerita. Anda punya mentor yang bisa ditanyai setiap waktu. Anda butuh untuk konsultasi, Anda bisa tanya ke mentor Anda. Ya, nah jadi kalau Anda bisa gunakan waktu luangnya secara produktif, bisa dapat sumber penghasilan yang lain. Nah, hasilnya ini jangan dipakai untuk gaya hidup dan lain-lain dulu. Fokus untuk beresin utangnya itu tadi. Ya, sehingga nanti kalau utangnya sudah beres, sudah lunas, bisnisnya masih jalan, masih menghasilkan, asik kan itu ya. Nah, itu hasilnya Anda bisa pakai untuk nambah sumber bisnis yang lain, atau bisa Anda pakai untuk investasi. Ya, nah semoga sedikit tips untuk lunas hutang ini bisa membantu teman-teman keluar dari masalah hutang piutang yang kita tidak kehendaki sebetulnya. Punya utang itu tidak enak kok sebetulnya. Ya, yuk segera bebenah diri, pengeluarannya di breakdown lagi, penghasilannya yang diperbesar, ya supaya hutangnya cepat lunas. Oke?